Perkenalkan, nama saya Jangga Asmara Santo, NPM 001. Perkenalkan, nama saya Diwa Pandarini, NPM 2204 501 Saya Dini Brantias, NPM 22045010009. Nama saya Trista Savana Putri, NPM 22045010011. Perkenalkan, nama saya Valencia Ratu Guanarta, NPM 014. Selamat datang di Goa Jomblang, tempat di mana edukasi dan konservasi berpadu dalam menjaga keindahan alam yang luar biasa. Menginjakkan kaki di dalam Goa Jomblang, kita akan disambut dengan suasana yang sangat berbeda dari dunia luar. Atraksi wisata yang dapat pengunjung nikmati pada saat berada di Goa Jomblang yang pertama ada caving, rappelling, dan SRTN. Goa Jomblang bukan seperti wisata gua seperti pada umumnya. Di sini para pengunjung harus mampu menuruni gua sedalam 90 meter di bawah permukaan tanah. Menuruni gua hanya bisa dilakukan dengan caving, yaitu susur gua atau jelajah gua. Melalui beberapa pilihan jalur sesuai kemampuan caving pengunjung, pengelola wisata juga menyediakan perlengkapan seperti helm, tali cat mantle, dan semua peralatan SRT yaitu single rope teknik. Sebelum terjun ke bawah, biasanya instruktur akan memberi kursus kilat rappelling dan SRTN untuk bisa melakukan caving. Tetapi ketika kondisi pengunjung banyak dan masih awam dengan caving, maka akan dilakukan teknik alternatif yaitu teknik hauling. Dengan teknik hauling, pengunjung hanya perlu duduk di seat harness kemudian ditarik dari atas. Yang kedua ada trekking. Setelah berhasil caving dengan segala kesulitannya, para pengunjung masih harus menyusuri lorong gua yang gelap dan lembab sejauh 300 meter. Oleh sebab itu, pengunjung diharapkan mempersiapkan perbekalan senter pribadi. Yang ketiga ada pilar cahaya surga. Satu hal yang terpenting untuk diperhatikan saat berwisata ke Goa Jomblang adalah waktu tampaknya cahaya surga yang membentuk pilar-pilar. Pemandangan ini tidak bisa muncul setiap saat, tidak pula sepanjang siang. Pilar cahaya hanya terbentuk sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang hari yang menembus dasar Goa Grubuk, Yogyakarta. Waktu terbaik untuk melihatnya adalah sekitar pukul 1 siang. Goa Jomblang terdapat amenitas dan ancillary. Amenitas yang berupa fasilitas pendukung pada wisata Goa Jomblang ini terdapat yang pertama yaitu kamar mandi umum, parkiran yang luas, persewaan alat untuk wahana yang ada di Goa Jomblang, terdapat area selfie untuk foto-foto dan musola umum, serta juga tempat makan berupa warung-warung kecil atau UKM-UKM yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Untuk ancillary-nya, Goa Jomblang sekarang dikelola oleh Pak Cahyo Alkanta. Beliau adalah ahli speologi dan Goa Jomblang ini juga dibantu dikembangkan oleh masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam manajemen dan pengembangan industri pariwisata. Dengan membangun hubungan baik antara pengelola dan masyarakat lokal sebelum, sesaat, dan sesudah pembangunan industri pariwisata. Dalam pengembangan Goa Jomblang, pengelola berusaha melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, seperti menjadikan masyarakat sekitar sebagai karyawan yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan Goa Jomblang. Selain itu, masyarakat setempat juga ikut berpartisipasi dalam konservasi tanaman purba. Dengan kerjasama ini, dapat memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari pusat kota Jogja ke lokasi caving di Goa Jomblang sekitar 60 km atau bisa ditempuh dengan waktu 1,5 sampai 2 jam. Aksesibilitas ke Goa Jomblang tidak terlalu sulit karena terdapat beberapa pilihan transportasi yang dapat diambil. Berikut adalah beberapa pilihan transportasi untuk mencapai Goa Jomblang. Yang pertama ada kendaraan pribadi. Jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, maka bisa mengambil arah menuju Desa Pacarejo Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk pemetaan rute bisa menggunakan aplikasi seperti Google Maps. Yang kedua ada kendaraan umum. Bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi, bisa menggunakan jasa sewa mobil atau kendaraan umum seperti bus dari Terminal Giwangan, Yogyakarta menuju Terminal Wonosari, kemudian dilanjutkan dengan angkot atau ojek menuju Goa Jomblang. Yang ketiga ada layanan shuttle. Untuk mempermudah akses ke Goa Jomblang dan menghindari kesulitan dalam mencari lokasinya, pengunjung bisa memanfaatkan layanan shuttle yang disediakan oleh pengelola Goa Jomblang. Layanan shuttle biasanya sudah mencakup jasa penjemputan dari penginapan dan juga drop off kembali setelah selesai berwisata. Tidak terasa sudah berakhir di akhir video. Goa Jomblang merupakan salah
ikon ekowisata di Yogyakarta yang namanya dikenal baik di negeri sendiri maupun negeri asing. Goa Jomblang berhasil mempertahankan ekosistem yang ada di dalamnya, namun juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya dari kegiatan wisata. Oleh karena itu, perlu baik pengelola serta wisatawan agar ikut berpartisipasi dalam menjaga Goa Jomblang agar tetap lestari sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu di masa mendatang. Sekian dari kelompok 3, saya